Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian sekarang? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Arnam B, peduli, santun, cerdas, jadi hebat. Anak-anak, kalau kemarin kalian telah menerima perkenalan dari kelas. Nah, pada video kali ini kalian akan menerima perkenalan dari teman-teman kalian yang tergabung di kelas 6. Nah, selain itu, nanti dalam video ini kalian akan menerima informasi yang berupa bagaimana kalian mengikuti pembelajaran selama PDR. Juga kalian akan menerima informasi tentang tujuan pembelajaran pada tema yang pertama, yaitu pada tema selamatkan makhluk hidup. Materi berikutnya kalian juga akan menerima tentang bagaimana metode dan cara penilaian yang akan Mas laksanakan. Untuk lebih jelasnya anak-anak, mari kita ikuti paparan Mas berikut. Ayo. Anak-anak, di pertemuan yang kedua ini, Mas ingin menyampaikan materi. Yang pertama adalah perkenalan nama siswa kalian dalam satu kelas, yaitu kelas 6B. Yang kedua, untuk memperlancar kalian belajar di rumah agar terbentuk karakter yang baik, Bu Mas membuat tata tertib siswa dalam mengikuti PDR. Yang ketiga, kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Dan yang keempat, metode yang akan digunakan selama PDR. Yang kelima, penilaian pembelajaran selama PDR. Itu materi yang akan kalian ikuti pada pagi hari ini. Nah, yang pertama yaitu siswa yang tergabung di kelas 6B. Nah, di sini Bu Mas ingin menggunakan moto khusus untuk 6B, yaitu santun, peduli, cerdas, dan hebat. Bu Mas harapkan kalian memiliki karakter-karakter santun, peduli, cerdas, dan hebat. Nah, siswa yang tergabung di kelas 6B ini, laki-lakinya ada 13 siswa, sedangkan perempuannya 15 siswa. Siapa saja ya yang tergabung di kelas 6B? Nah, ini merupakan teman-temanmu dari kelas 5A dan 5B. Semoga kalian selama mengikuti pembelajaran di kelas 6B bisa membaur rukun dengan teman-temannya meskipun ketika di kelas 5 berbeda kelas.
bersama Ayu, Aisyah, Ayu, Kaila, Kevin, Lutfia, Marta, Muhammad Rayyan, Mutia, Wensa, Sana, Oska, Anggieta, Akila Maulidia, Arya, Diva And Pratama, Fafian, Ganis, Mahangga, Muhammad Ikram, Nur Suraya, Oki, Raul, Raihana, Septian, Ferisa, Yasir, Aisyah, dan Vanika. Sebanyak 28 siswa. Nah, semoga dengan bergabungnya 2 kelas dari kelas 5A, kelas 5B yang duduk di kelas 6B ini, kalian bisa menjalin kerukunan, bisa mengamalkan karakter gotong royong, persatuan, ya, itu yang masyarakat. Materi yang kedua yaitu tentang tata tertib selama kalian BDR, ya. Apa saja ya anak-anak tata tertib tersebut? Yang pertama yaitu kalian diharapkan membuat jadwal jam belajar mandiri bersama orang tua, bunda, ayah, atau anggota keluarga yang lain. Ini penting karena dengan membuat jadwal pelajaran, kalian bisa belajar dengan tepat waktu. Ini kalian tentukan sendiri sehingga ada kerjasama dengan orang tua. Berikutnya, setelah kalian membuat jadwal pelajaran, membuat jadwal jam belajar, sebelum belajar dari rumah mandiri, kalian juga harus mempersiapkan diri agar dalam mengikuti paparan video yang Bu Mas kirim atau Bapak Ibu guru kirim, itu kalian bisa nyaman. Yaitu yang pertama, kalian harus merapikan tempat tidur, kamar kalian dirapikan, ya, disapu, dirapikan tempat tidurnya. Sesudah itu kalian harus mandi, ya, menjaga kebersihan sehingga saat belajar bisa nyaman. Setelah itu memakai pakaian yang rapi. Meskipun kalian di rumah, pakaiannya saat belajar juga diusahakan rapi. Kalau perlu, pakai seragam sekolah, nah, sehingga seakan-akan layaknya kamu di sekolah, layaknya kalian di sekolah. Nah, jika sudah berpakaian dengan rapi, lalu sarapan pagi. Ini saat belajar kalian sudah terisi perut. Berikutnya tata tertibnya yaitu menyiapkan peralatan belajar. Apa saja? Itu buku tulis, jus amal, poin, pensil, penghapus, penggaris, dan yang utama adalah apa, anak-anak? Alat komunikasi yang akan kamu gunakan untuk belajar, yaitu HP. Nah, jika kalian belum memiliki HP sendiri, maka kalian
bisa menggunakan HP orang tua. Ya. Nah, anak-anak diharapkan saat berkomunikasi dengan humas melalui WA, diharapkan oleh sekolah menggunakan grup atau grup WA yang dibentuk oleh sekolah, bukan yang dibentuk oleh kalian. Jadi saat pembelajaran itu menggunakan grup dari orang tua. Jadi anak-anak harus disiapkan buku tulis, pulpen, dan sebagainya. Berikutnya yang ketiga, sebelum melaksanakan DDR, kalian memulai ya, layaknya seperti di sekolah, yaitu kalian berdoa dulu. Berdoa itu selalu dalam melakukan apa saja harus dimulai dengan berdoa. Minimal kita sebelum melakukan segala pekerjaan itu, minimal kita kalau umat Islam bismillah, berdoa. Lalu budaya di sekolah kita setelah berdoa adalah membaca surat pendek. Ya, surat pendek itu apa? Bisa Fatihah seperti di sekolah ya, terus surat Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq, Anas, dan seterusnya. Kalau bisa dilanjut anak-anak, dilanjut misalnya hari pertama Fatihah dengan surat Anas, hari kedua Selasa surat Fatihah dengan Al-Falaq, tulis seperti itu. Atau hari pertama surat Fatihah 3 surat Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Hari kedua Al-Falaq Al-Lahab, dan seterusnya. Kalau bisa berlanjut sehingga juz amma itu bisa diselesaikan. Paham ya? Lalu menyimak video ya, yang sudah kamu akses dari YouTube. Nah, ini biasanya 1 hari sebelumnya kalian sudah diberitahu oleh Bapak Ibu Guru bahwa besok kalian harus mengerjakan apa dengan mengakses video dari YouTube. Nah, saat menyimak video, kalian tidak hanya mendengarkan, tidak hanya melihat, tapi catatlah hal-hal yang penting, nah, yang sekiranya kamu butuh, terutama minggu depan kalian sudah menerima materi. Nah, materi-materi itulah yang kalian catat di buku yang sesuai. Kalau misalnya Bu Mas menyampaikan IPA, materi IPA, berarti dimuat di buku kuning, yaitu buku tema. Misalnya Bu Wahyuni menyampaikan PKN, berarti mengerjakannya di buku kuning. Nah, jangan lupa saat kalian mencatat mengerjakan tugas harus diberi hari tanggal ya. Biasakan mulai awal kelas 6 tertib bukunya, tertib mengerjakan, tertib menyerahkan tugas, dan sebagainya. Nah, saat mengerjakan tugas, kalian boleh minta bimbingan orang tua ya.
Kalau bisa mandiri ya kerjakan dengan mandiri ya, kerjakan bersama orang tua atau mandiri dengan penuh keikhlasan. Penting anak-anak ikhlas. Jika kalian ikhlas mengerjakan sesuatu, pasti tidak akan merasa capek ya. Nah, kerjakan dengan penuh keikhlasan. Tanggung jawab, artinya tanggung jawab di sini kalian mengerti, memahami bahwa belajar itu menjadi tugas dan tanggung jawab kalian. Kalau sudah sadar seperti itu, pasti kalian akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Dan kerjakan tugas dengan tuntas, tidak setengah-setengah ya, itu dengan tuntas, artinya sampai selesai. Itu ya anak-anak ya. Berikutnya, jika kalian sudah menuntaskan tugas hari itu ya, misalnya Senin saya dapat materi dari Mas, kerjakan hari itu, selesaikan dengan tuntas. Jika sudah tuntas, akhiri PDR kalian dengan berdoa, dengan hikmat, layaknya di sekolah. Jika sudah tuntas tugas tersebut, tolong bisa dikirim ke guru kelas, baik itu melalui WA, email, atau Google Formulir. Ya, ini nanti masih Bu Mas belum bisa menentukan model penilaiannya itu melalui Google Formulir atau yang lain. Yang jelas pasti kalau foto apa itu bisa dikirim melalui email atau ya. Tuh. Nah, itu kiranya tata tertib selama kalian melakukan BDR. Apa BDR anak-anak? Belajar dari rumah. Nah, semoga kalian senang belajar bersama orang tua. Nah, materi berikutnya Bu Mas ingin menyampaikan tujuan atau kompetensi yang akan dicapai di tema pertama. Pada muatan PPKN ya, ada KI 1 itu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan. KI 1 yang berkaitan dengan ketuhanan, dan KI 2 yang berkaitan dengan sosial ya, bersikap penuh tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hendaknya kalian dapat bersikap penuh tanggung jawab. Makanya tadi Bu Mas menekankan di tata tertib tadi, sikap tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap pelajaran yang kalian kerjakan sebagai pelajar. Sedangkan untuk pengetahuannya 3.1 yaitu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini anak-anak, nilai-nilai Pancasila harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu bisa menganalisis, artinya mengidentifikasi apa saja penerapan nilai-nilai Pancasila mulai dari sila pertama sampai dengan sila ke ya. Nah,
Untuk keterampilannya 4.1 yaitu menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menyajikan hasil analisis. Berikutnya, tujuan dan kompetensi bahasa Indonesia. Di tema pertama ini, kalian akan belajar untuk menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan, hasil pengamatan yang didengar atau yang dibaca. Didengar dan yang dibaca. Itu untuk KI 3-nya, yaitu pengetahuan. Sedangkan untuk keterampilannya, kalian diharapkan mampu menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan, hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Ya, ada buktinya. Nah, berikutnya, tujuan atau kompetensi IPA. Apa saja? Untuk IPA, KI pengetahuannya, KI 3-nya 3.1, kalian diharapkan dapat membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Sedangkan keterampilannya, kalian diharapkan dapat menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kompetensi IPS-nya yaitu pengetahuannya 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah Asia. Nah, ini lingkupnya sudah lingkup ASEAN. Berikutnya untuk keterampilannya 4.1, kalian diharapkan dapat menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah Asia. Ya. Sedangkan untuk kompetensi matematikanya yang diharapkan dari kalian selama mempelajari di tema ya anak-anak, yaitu matematika, dan nanti akan yang menyampaikan di tema 1 ini Bu Wandini. Kompetensi yang diharapkan untuk pengetahuannya ada 2, keterampilannya juga ada 2. Untuk pengetahuannya yaitu kalian diharapkan dapat menjelaskan bilangan bulat negatif dengan menggunakan garis bilangan. Terus yang kedua, untuk pengetahuannya kalian dapat menjelaskan dan melakukan operasi penjualan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat. Sedangkan keterampilannya menggunakan konsep bilangan bulat negatif untuk menyatakan situasi sehari-hari. Sedangkan 4.2-nya keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk kompetensi SDDB, ya, sosial budaya, yang pertama yaitu untuk pengetahuannya yaitu memahami patung. Untuk kompetensi
SBDP. Nah, diharapkan kalian memiliki kemampuan yaitu memahami tentang patung. Apa itu patung? Bagaimana cara membuat patung? Tekniknya bagaimana? Akan kita belajar. Terus berikutnya, keterampilannya diharapkan kalian bisa membuat patung. Nah, semoga anak-anak senang ini, sehingga kalian belajar membuat seni 3 dimensi, yaitu patung. Nah, materi berikutnya, metode pembelajaran yang digunakan selama PDR. Nah, yang pertama, pemberian tugas, terus tutorial atau contoh ya, melalui video atau langsung proyek. Ya, proyek ini memerlukan waktu 1 minggu atau beberapa minggu tugas proyek. Terus berikutnya kalian bisa juga melakukan percobaan dan demonstrasi, ya, mendemonstrasikan sesuatu, ya. Itu metode yang digunakan. Sedangkan untuk penilaiannya selama PDR, ya, ada penilaian harian, tugas-tugas yang kamu kirim pada berbagai muatan dan bidang studi, ya. Penilaian harian, ada penilaian tengah semester yang dilakukan 3 bulan. Ya, di tengah-tengah 1 semester itu ada penilaian setengah semester, dan juga ada penilaian akhir semester. Nah, itu diolah, diambil rata-ratanya, ketemu nilai rapor. Berikutnya bentuk penilaiannya, bisa tulis, kalian mengerjakan tugas lalu dikirim, bisa juga lisan, kalian bisa misalnya berpidato, tulisan, atau berupa kinerja, yaitu ketika kalian membuat patung di video, itu namanya kinerja. Dilihat bagaimana proses kalian membuat sesuatu. Demikian anak-anak paparan dari video kedua Pumas. Semoga kalian bisa memahami. Nah, jika kalian kurang paham, bisa bertanya melalui ini untuk gambaran kalian belajar menerima materi, tujuannya sehingga kalian bisa memahami apa saja yang harus kalian kuasai. Anak-anak, bagaimana pembelajaran atau informasi yang sudah kalian terima? Sudah paham? Jika kalian belum mengerti, bisa mengulang video yang dapat diakses dari YouTube. Demikian yang bisa Buma sampaikan. Sampai jumpa lagi video pembelajaran dari Pumas berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.